Hai guys, perkenalkan nama aku Septian dari Rizky G2 dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang suatu topik yaitu perbuatan daging dengan buah-buah roh. Apa itu perbedaannya? Aku akan memulai dengan suatu pemahaman bahwa kita semua as a Christian memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita yang akan memimpin kehidupan kita. Namun seringkali kita masih jatuh dalam dosa yang akhirnya kehidupan kita dipimpin oleh kedagingan kita. Dan tujuan topik ini kita akan sama-sama belajar bagaimana hidup kita itu bisa tetap berjalan sesuai keinginan Roh Kudus. Nah, dengan cara apa nih? Dengan cara membedakan perbuatan kita sehari-hari. Kita akan membaca dari ayat Galatia 5, ayat ke-19 sampai ke-32. Aku bacain ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kembali lagi ke tujuannya, bagaimana kita membedakan perbuatan kita sehari-hari, yaitu dengan cara menyelidiki tujuan dan motivasi kita, tujuan dan motivasi perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita lihat dari ayat tadi, tentunya kita dapat langsung membedakan nih, perbuatan berdasarkan kedagingan tuh nampaknya jahat. Perbuatan dari roh, berdasar dari roh itu nampaknya baik. Namun aku punya satu pertanyaan. Apakah perbuatan baik pun bisa keluar dari kedagingan kita? Jawabannya iya. Contohnya seperti ini. Misalnya, aku berbuat baik kepada seorang lain, namun tujuanku salah. Tujuanku adalah untuk mau dilihat orang. Tujuanku adalah untuk keinginan diriku sendiri, motivasi diriku sendiri, kepuasan diri hatiku sendiri. Kembali ke tujuan awal tadi, yaitu bagaimana cara kita membedakan perbuatan sehari-hari kita, yaitu dengan cara menyelidiki tujuan dan motivasi perbuatan kita. Kalau kan kita tadi lihat dari ayat tersebut, kontras tentunya, mana perbuatan daging, mana buah-buah roh. Perbuatan yang keluar dari buah-buah roh itu kelihatan sekali perbedaan yang kontras. Tapi aku akan memulai dengan suatu pertanyaan, yaitu apakah perbuatan baik pun bisa memiliki tujuan dan motivasi yang sama? Jawabannya adalah iya, karena perbuatan baik yang tujuannya hanya untuk kepentingan kita dan motivasinya nanti untuk mengglorifikasi kita juga, itu menjadi salah. Itu menjadi bentuk dari suatu kedagingan. Contohnya gini, misalnya aku melakukan perbuatan baik, tujuannya untuk mau dilihat orang lain, sehingga motivasinya juga nggak lain. Motivasinya adalah memuaskan diriku pribadi. Itu adalah kedagingan kita. Perbuatan baik tersebut yang aku lakukan berdasar kedagingan itu. Namun kita mau sama-sama belajar menyelidiki hal yang kedua, yaitu perbuatan berdasarkan roh. Contoh dengan hal yang sama, perbuatan baik itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memuliakan Allah. Motivasinya adalah kasih. Jadi ketika kita melakukan perbuatan sesuatu, kita perlu menyelidiki apakah tujuannya itu untuk memuliakan Allah atau tujuannya stop sampai diri kita saja. Terus motivasinya apa juga nih? Motivasinya adalah mengasihi seseorang atau mengasihi diri kita. Kita perlu membedakan sehingga kita punya pemahaman yang benar akan perbuatan kita. Dan yang terakhir, impact-nya apa sih? Kalau kita udah bisa menyelidiki tujuan dan motivasi kita dari hari ke hari, yaitu impact-nya adalah contentment.
atau kepuasan. Karena kita perlu sadar bahwa kalau kita terus mencari hal-hal yang tidak kita punya, itu kita akan capek, kita akan lelah sendiri. Yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya out of our kedagingan, yang keluar dari kedagingan kita. Tapi bagaimana kita bisa melakukan perbuatan kita sehari-hari itu sehingga ujungnya kita bisa rest, kita bisa konten, yaitu dengan cara bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah titipkan ke dalam diri kita. Dan bukan hanya bersyukur juga, tapi kita dapat mengelolanya dengan baik. Jadi kita perlu sadar bahwa tujuan dan motivasi kita harus benar, sehingga kita punya satu pemahaman baru, kita bisa konten akan kasihnya Tuhan yang udah dititipkan dalam diri kita. So, itu aja pesannya. Terima kasih. God bless you guys.